Pernahkah Anda membayangkan sebuah masa di mana bumi belum memiliki jejak kaki manusia dan langit masih menyimpan rahasia-rahasia yang tak terjamah? Hari ini, saya ingin membawa Anda kembali ke lipatan waktu yang sangat jauh. Jauh sebelum dunia ini mengenal kata iblis, hiduplah sebuah entitas agung yang dikenal sebagai Azazil. Ia adalah sebuah misteri, sebuah bukti dari ketaatan yang nyaris sempurna, namun juga menjadi pengingat paling keras tentang bahaya di balik sebuah kebanggaan. Berbeda dengan para malaikat yang diciptakan dari cahaya yang tenang, Azazil diciptakan dari esensi yang berbeda. Ia adalah manifestasi dari nyala api yang paling murni, api samum yang tidak berasap. Bayangkan sebuah energi yang bergetar dengan kekuatan luar biasa. Namun dalam diri Azazil, kekuatan api itu tidak digunakan untuk menghancurkan. Justru sebaliknya, api itu ia gunakan sebagai bahan bakar untuk sebuah kerinduan yang membara. Kerinduan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta semesta alam. Di fase awal keberadaannya, ia adalah cahaya yang terpilih dari kobaran api yang suci. Rekan-rekan, perjalanan Azazil dimulai dari dunia yang kita tempati sekarang, bumi. Namun, bumi saat itu adalah tempat yang liar. Selama ribuan tahun, Azazil memilih jalan kesunyian. Ia tidak mencari kekuasaan di antara bangsa-bangsa jin yang saat itu mulai berselisih. Ia justru mengasingkan diri, bersujud di puncak-puncak gunung yang paling tinggi, dan menangis dalam doa di lembah-lembah yang paling dalam. Konon, tidak ada satu jengkal tanah pun di bumi ini yang tidak pernah disentuh oleh dahi Azazil dalam sujudnya. Ketekunannya begitu fenomenal hingga frekuensi ibadahnya mulai menggetarkan pintu pilar langit. Karena pengabdian yang nampak tanpa celah itulah, derajatnya mulai diangkat. Ia bukan lagi sekadar penghuni bumi, ia mulai diundang untuk mendaki tingkatan demi tingkatan langit. Di masa ini, Azazil adalah sosok yang paling dicintai oleh para penghuni langit. Ia adalah simbol kesucian dan ilmu pengetahuan. Namun, disinilah titik mulanya. Di tengah kemilau surga, sebuah benih kecil mulai tumbuh di sudut hatinya yang paling gelap, benih yang nantinya akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, mari kita resapi dulu keagungan masa awal penciptaan sang imam yang kelak akan terhempas ini. Setelah masa penciptaannya, Azazil tidak lantas berpuas diri. Ia tumbuh dengan sebuah haus akan pengetahuan yang luar biasa. Di masa pertumbuhannya, ia adalah seorang pengembara sejati di muka bumi yang saat itu masih berupa belantara energi. Ia melihat bagaimana kaum jin mulai memenuhi bumi dengan pertikaian, namun ia memilih jalan yang berbeda. Azazil tumbuh dalam keheningan, mengamati setiap partikel alam, dan belajar bahwa ketaatan adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan. Ketekunannya membuahkan hasil. Azazil tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati. Ia bukan sekadar hamba, ia menjadi guru dan imam bagi kaumnya di bumi. Ia mengajarkan cara bersujud yang benar, cara mengenal Sang Pencipta melalui ayat alam yang terbentang. Namanya mulai harum di seantero bumi, menjadikannya sebagai bintang paling terang di tengah kegelapan moral yang mulai melanda dunia saat itu. Di fase ini, ia adalah manifestasi dari kesucian dan disiplin spiritual. Kabar tentang kehebatannya mencapai langit. Para malaikat mulai membicarakan sosok hamba di bumi yang ketaatannya menyamai, bahkan melampaui mereka. Inilah momen krusial di mana Azazil bersiap untuk meninggalkan bumi menuju derajat yang lebih tinggi. Ia adalah anak emas semesta di masa itu. Namun, seiring dengan derajatnya yang meninggi, tantangan batinnya pun semakin besar. Mari kita saksikan bagaimana ia melangkah dari tanah menuju cahaya langit. Bayangkan sebuah momen
ketika gravitasi bumi tak lagi mampu menahan pancaran energi yang begitu besar. Itulah masa di mana Azazil, sang kekasih bumi, mendapatkan kehormatan yang belum pernah diberikan kepada makhluk sejenisnya. Ia dipanggil untuk meninggalkan sujudnya di atas debu dan mulai melangkah menuju hamparan cahaya surgawi. Kenaikan ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan sebuah pencapaian jati diri yang membuatnya merasa bahwa ia memang ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penguasa bumi. Satu demi satu tingkatan langit ia lalui. Di setiap gerbang, para malaikat menyambutnya dengan penuh takjub. Bagaimana mungkin seorang hamba yang bukan dari golongan cahaya murni memiliki ketaatan yang begitu cemerlang? Di masa inilah Azazil mulai dikenal dengan berbagai gelar mulia di setiap lapisan langit. Ia tidak datang sebagai murid, ia datang sebagai sang ahli ilmu. Ia mulai mengajar para malaikat tentang rahasia-rahasia penghambaan. Ia menjadi imam yang suaranya paling merdu saat melantunkan pujian kepada Sang Pencipta, hingga seantero langit mulai menyebut namanya dengan penuh penghormatan. Namun rekan-rekan, mari kita amati lebih dalam ke sudut jiwanya. Di tengah kemilau tujuh langit, Azazil mulai menyadari satu hal. Ia unik. Ia melihat para malaikat patuh karena memang itulah sifat dasar mereka. Mereka tidak memiliki nafsu untuk membangkang. Sementara dirinya ia merasa telah berjuang keras melawan nafsu dan keinginannya sendiri untuk mencapai posisi ini. Disinilah benih jati diri itu mulai sedikit bergeser. Ia mulai merasa ketaatannya memiliki harga yang lebih tinggi daripada ketaatan para malaikat. Sebuah perasaan halus bahwa ia adalah yang terbaik di antara semua yang ada di sana. Kini, ia telah sampai di ambang langit tertinggi, semakin dekat dengan pusat segala cahaya. Jati dirinya sebagai sang pemimpin spiritual telah matang. Ia adalah sosok yang tak tergoyahkan, atau setidaknya begitulah nampaknya dari luar. Namun, puncak kedudukan seringkali menjadi tempat yang paling berbahaya bagi sebuah hati yang tidak waspada. Mari kita bersiap, karena babak selanjutnya adalah masa di mana ia mencapai puncak kejayaan sesaat sebelum badai besar itu datang. Azazil bukan lagi sekadar tamu di langit. Ia telah menjadi pemimpin. Di setiap sudut surga, namanya disebut dengan penuh kekaguman. Ia dipercaya untuk memegang kunci-kunci ilmu pengetahuan surgawi yang sangat rahasia. Bayangkan seorang hamba yang ketaatannya begitu luar biasa hingga ia diberikan kehormatan untuk memimpin barisan malaikat yang paling mulia dalam bertasbih. Di fase dewasa spiritualnya ini, Azazil adalah mercusuar cahaya, sosok yang nampak tanpa celah, yang sujudnya mampu membuat langit bergetar karena kekhusyukan. Sebagai pemimpin, tanggung jawabnya sangat besar. Ia bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tapi menjadi rujukan bagi seluruh penghuni langit saat mereka menemui kesulitan dalam memahami kebijaksanaan Sang Pencipta. Ia adalah guru dari segala guru. Namun, disinilah letak ujian yang sesungguhnya. Ketika ribuan, bahkan jutaan makhluk cahaya menundukkan kepala saat ia lewat, hati Azazil mulai terbiasa dengan penghormatan. Ia mulai memandang tanggung jawab ini bukan lagi sebagai titipan yang berat, melainkan sebagai bukti mutlak akan keunggulan esensinya dibandingkan makhluk manapun yang pernah diciptakan. Secara lahiriah, ia adalah gambaran kesempurnaan. Ibadahnya bertambah, ilmunya tak tertandingi. Namun di dalam batinnya, dinding-dinding ego mulai terbangun sangat tinggi dan kokoh. Ia mulai lupa bahwa api yang menjadi asalnya adalah pemberian, bukan pencapaian. Ia telah matang dalam kedudukannya, namun kematangan itu membawa sebuah kepastian yang berbahaya. Sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Inilah masa tenang sebelum badai, masa di mana sang pemimpin merasa berada di puncak dunia tanpa menyadari bahwa satu ujian kecil saja akan menentukan segalanya. Di masa jaya ini, Azazil tidak lagi dipanggil dengan nama biasa.
Ia dikenal sebagai kemuliaan langit. Bayangkan, ia diberikan kedudukan untuk bersemayam sangat dekat dengan pusat segala cahaya di bawah naungan arasy yang agung. Ketaatannya selama puluhan ribu tahun telah membawanya ke titik di mana para malaikat mukarrabin pun meminta nasihat darinya. Ia adalah mercusuar bagi seluruh penghuni langit. Di saat inilah Azazil merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa, sebuah perasaan bahwa alam semesta ini nampak sempurna karena keberadaannya. Namun, di balik jubah kemuliaan yang menyilaukan itu, ego Azazil telah mencapai kematangan yang sempurna. Ia melihat ke bawah, ke seluruh tingkatan langit dan bumi, dan ia tidak melihat satu makhluk pun yang mampu menandingi kualitas ibadahnya. Ia mulai membangun sebuah narasi di dalam batinnya, bahwa ketaatannya adalah alasan mengapa stabilitas semesta ini terjaga. Ia merasa dirinya adalah pilar utama yang tak tergantikan. Inilah jebakan paling halus bagi jiwa-jiwa yang besar. Ketika ketaatan berubah menjadi rasa memiliki, dan pengabdian berubah menjadi rasa bangga yang tersembunyi. Hingga pada suatu hari yang tak terlupakan, sebuah suara agung bergema di seluruh penjuru kerajaan langit. Suara yang membawa pengumuman yang akan mengubah sejarah selamanya. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Bagi para malaikat, ini adalah rahasia penciptaan yang baru. Namun bagi Azazil, pengumuman ini adalah sebuah ancaman. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ketenangannya goyah. Sebuah pertanyaan besar muncul di kepalanya. Siapa makhluk ini dan mengapa ia harus diciptakan jika aku sudah memberikan segalanya? Inilah awal dari akhir saat sang raja mulai merasakan api kecemburuan di balik esensi apinya sendiri. Tibalah kita pada puncak drama terbesar dalam sejarah langit. Di hadapan seluruh penghuni surga, berdirilah sesosok makhluk baru yang diciptakan dari sari pati tanah yang hina, Adam. Bagi Azazil, ini adalah penghinaan terhadap logika intelektualnya. Ia melihat ke bawah, melihat pada tanah yang gelap dan mati. Lalu ia melihat pada dirinya sendiri yang tercipta dari energi api yang berkobar dan bercahaya. Logikanya mulai membutakan hatinya. Ia tidak lagi melihat Adam sebagai ciptaan Sang Mahakarya, melainkan hanya sebagai pesaing yang tidak level dengan kemuliaannya. Lalu gema perintah itu datang, sujudlah kalian kepada Adam. Seluruh malaikat tanpa ragu, tanpa jeda, langsung tersungkur dalam ketaatan mutlak. Namun, di tengah hamparan sujud itu, ada satu sosok yang tetap berdiri tegak dengan dagu yang terangkat tinggi, Azazil. Kesombongan yang selama ribuan tahun bersembunyi di balik jubah ibadahnya, kini meledak keluar. Saat ditanya mengapa ia membangkang, ia mengucapkan kalimat yang akan menjadi kutukan abadi bagi dirinya. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Di detik itu, seluruh ilmu dan ibadah yang ia kumpulkan selama puluhan ribu tahun hancur lebur, hanya karena satu ego yang tak mampu ia tundukkan. Kini, rekan-rekan, nama Azazil dihapus dari daftar kekasih langit. Ia bukan lagi sang ahli ibadah, ia adalah iblis, sang pembawa laknat yang terusir. Kejatuhannya dari langit tertinggi menuju kegelapan bumi bukanlah kejatuhan fisik semata, melainkan kejatuhan dari kemuliaan menuju kehinaan yang tak berujung. Kisah ini berakhir dengan sebuah peringatan keras bagi kita semua, bahwa pengetahuan tanpa kerendahan hati adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Sang imam yang dulu paling tekun bersujud, kini menjadi musuh abadi bagi anak cucu Adam, membawa dendamnya melewati ribuan zaman.